Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicintai Suami Temanku. Kalau teman-teman belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya yang ada di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Laura menghembuskan nafas kesalnya saat menatap ke arah Diandra yang tengah bergandengan tangan dengan suaminya. Sedangkan posisi mereka saat ini sama-sama berada di rumah sakit untuk program hamil yang ingin mereka rencanakan. Seperti biasa, Laura bisa melihat bagaimana Diandra itu begitu bahagia diperlakukan baik oleh Fikri suaminya. Sahabatnya itu memang selalu bahagia dan bahkan bisa dibilang sangat beruntung, berbanding terbalik dengan kehidupan Laura selama ini. Memikirkan hal itu, tentu saja Laura kian merasa kesal dan marah. Ia bahkan berpikir bila Tuhan itu tidak adil dengannya. Hai Ra, sudah lama ya nunggu kita. Maaf ya, tadi di jalan sempat macet. Diandra merengkuh kedua tangan Laura dengan ekspresi memelas penuh bersalah. Gak apa-apa kok, aku juga baru sampai. Laura menjawab seadanya yang disenyumi oleh Diandra, sampai saat wanita itu menyadari sesuatu hal. Tapi Mas Alinya di mana, Ra? Tanyanya yang sempat didiami oleh Laura, merasa bingung saja harus menjawab apa. Mas Ali lagi kerja. Jawabnya terdengar sendu. Kok nggak kamu ajak ke sini? Kita kan mau tes kesuburan untuk program hamil. Mas Ali lagi sibuk kerja. Kamu tahu sendiri kan bagaimana perusahaannya berkembang pesat sekarang. Jadi wajar dia nggak ada waktu untuk kesini. Jawab Laura bohong karena faktanya Ali menolak permintaannya. Oh gitu. Aku juga berpikir untuk menyuruh Fikri kerja. Tapi dia malah menolak. Katanya dia mau tahu kondisi tubuhnya itu subur atau enggak. Dia juga mau dengar sendiri tips-tips dokter untuk aku supaya cepat hamil. Ujar Diandra sembari melirik ke arah Fikri yang tersenyum sumringah. Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Apa yang aku inginkan gak salah kan? Toh aku juga sudah izin cuti dan kantor mau memberiku waktu libur. Tanya Fikri dengan tatapan kasih sayang ke Diandra, yang tentu saja bisa Laura sadari hanya dengan melihatnya. Dan hal itu membuatnya merasa iri pada sahabatnya. Iya sayang, aku gak masalah kok. Aku cuma khawatir kamu ditegur atasan karena libur dengan alasan sepele. Sepele kamu bilang? Ini sangat serius tahu, dan yang pasti atasanku bisa memahami keinginanku. Fikri memanyunkan bibirnya, membuat Diandra tersenyum melihatnya, lalu menoleh ke arah Laura yang sedari tadi memperhatikannya. Ra, ada apa? Tanya Diandra khawatir yang langsung disadari oleh sahabatnya itu. Oh, nggak apa-apa kok. Aku cuma kepikiran nanti tes kesuburan itu bagaimana ya? Aku takut kalau disuntik. Laura lagi-lagi menjawab bohong, padahal sebenarnya ia hanya merasa iri saja dengan keharmonisan rumah tangga sahabatnya. Mana ada disuntik, Ra? Kamu ini ada-ada aja. Diandra tertawa kecil, merasa lucu saja dengan sahabat baiknya itu. Sebaiknya kita daftar sekarang aja ya. Iya. Laura menjawab singkat, sedangkan Fikri hanya mengangguk, lalu tersenyum sembari menggandeng tangan Diandra dengan rasa kasih sayang, yang lagi-lagi membuat Laura merasa marah. Karena ia tidak pernah diperlakukan dengan cara yang sama oleh Ali, suaminya. Setelah melewati tes kesuburan, kini tiba saatnya Diandra, Fikri, dan Laura menunggu hasilnya. Untuk saat ini ketiganya berada di ruangan dokter, tengah menunggu hasil masing-masing, terutama Diandra dan Fikri, yang tampak tersenyum tak sabar sembari saling berpegangan tangan. Berbeda dengan Laura, yang justru tampak muram karena ia tahu bagus atau tidak hasilnya. Ia tidak akan hamil karena Ali tidak akan menyentuhnya.
Sejak tadi yang Laura pikirkan hanya satu, yaitu bagaimana ia bisa hamil. Dengan begitu ia bisa menyamai Diandra atau bahkan menyainginya nanti. Tentu saja alasannya karena Laura tidak mau kalah dari sahabatnya itu. Ia ingin hamil lebih dulu atau setidaknya hamil bersamaan. Ia hanya tidak ingin hamil paling akhir, terlebih lagi dengan jarak berbulan-bulan. Bagaimana hasilnya, Dok? Tanya Diandra terdengar tak sabar kepada dokter yang baru datang, sedangkan Laura terdiam memperhatikan. Semuanya bagus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, begitupun dengan Pak Fikri. Jadi bisa dipastikan, Bu Diandra dan Bu Laura pasti bisa hamil. Sang dokter menjawab mantap yang kian membuat Diandra dan Fikri bahagia. Namun tidak dengan Laura yang tampak biasa saja, karena ia yakin dirinya memang sehat dan pasti bisa punya anak. Syukurlah dok, kami pasangan yang baru saja menikah, jadi kami sangat berharap bisa segera diberi momongan. Fikri menjawab penuh syukur yang disenyumi oleh dokter tersebut, dan juga Diandra yang berada di sampingnya. Iya, saya paham keinginan Anda. Nah, kalau untuk Bu Laura, nanti suaminya dites kesuburan juga ya. Ujar dokter ke arah Laura yang pura-pura tersenyum lalu mengangguk. Iya dok. Jawab Laura tanpa tahu ia bisa mengajak Ali atau tidak. Mengingat lelaki itu bersikeras tidak akan menyentuhnya apapun yang terjadi. Karena pernikahan yang dijalaninya dilandasi rasa terpaksa. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan rangkaian-rangkaian program hamil yang harus kalian lakukan. Dokter tersebut mulai berujar serius, membuat Diandra dan Fikri harus memajukan tubuhnya untuk mendengarkannya secara sesama. Sedangkan Laura justru menyadarkan punggungnya, ia tampak tak berminat berada di sana. Sesampainya di rumah, Laura berjalan menuju ke lantai atas untuk menemui Ali. Ia yakin suaminya itu sudah pulang dan sedang berada di dalam kamarnya. Karena mobil milik lelaki itu sudah terparkir rapi di dalam garasi. Mas, panggil Laura sembari mengetuk pintu bercat putih itu. Apa? Aku boleh masuk gak mas? Terserah. Jawab Ali terdengar dari dalam, yang disenyumi oleh Laura, lalu membuka pintu itu dan mendapati empunya tengah membaringkan tubuh di ranjangnya. Ada apa? Tanya Ali terdengar dingin sembari membangunkan tubuhnya. Namun, Laura juga tampak tak memedulikan ekspresi suaminya. Bisa dilihat dari caranya tersenyum, lalu berjalan ke arahnya. Tadi siang, aku sudah periksa kondisiku ke dokter, mas. Dokter bilang, semuanya bagus dan aku bisa hamil. Ini hasilnya. Laura memberikan sebuah map ke arah Ali yang justru menghela nafas lelahnya. Kamu menggangguku hanya untuk ini? Tanya Ali tak percaya. Memangnya aku mengganggu kamu apa, mas? Kamu cuma lagi tiduran di ranjang kan? Cuma kamu bilang, aku ini capek, mau istirahat. Tapi kamu malah datang dan memberitahuku hal yang gak penting ini. Tanya Ali terdengar tak percaya sembari menunjuk ke arah map yang berada di tangan Laura. Aku minta maaf ya mas, tapi aku pikir kamu juga harus tahu. Kamu kan suamiku. Meskipun aku suami kamu, sayangnya aku gak akan peduli. Jadi tolong, kamu pergi dari sini dan tutup pintunya. Aku mau tidur. Ali menuju ke arah pintu kamarnya, membuat Laura kecewa meski pada akhirnya ia mendirikan tubuhnya, lalu pergi dari kamar suaminya. Diandra menyunggingkan senyumnya setelah mendengar suara pintu terbuka, sedangkan posisinya saat ini sedang berada di kursi ruang tamu. Diandra sendiri memang sudah biasa duduk di sofa di waktu sore menjelang, karena pada saat itulah suaminya akan datang. Dengan begitu ia akan menyambutnya dan memeluknya hangat. Meskipun usia pernikahan mereka sudah memasuki 2 bulan, namun hubungan mereka tetap baik seperti dulu, dan mungkin lebih hangat dari sebelumnya. Sikap Diandra maupun Fikri tidak ada yang berubah, keduanya tampak saling melengkapi satu sama lain. Sayang, panggil Diandra sembari melebarkan tangannya, lalu memeluk suaminya yang tersenyum tipis melihat tingkahnya. Kamu masih aja seperti ini. Apa kamu gak bosan?
Tanya Fikri setelah melepas pelukan istrinya. Bosan? Maksud kamu apa? Ya, setiap hari menyambutku lalu memelukku. Apa kamu gak bosan? Tanya Fikri memastikan. Namun, Diandra justru merasa ada yang ganjal di hatinya. Enggak kok, aku cuma khawatir aja sama kamu. Khawatir bagaimana? Ya, kamu tahu kan rumahku ini kecil, gak sebesar rumah orang tua kamu. Jadi aku pikir kamu pasti bosan seharian di sini dan menungguku pulang. Fikri menjawab yakin, yang kali ini disenyumi oleh Diandra. Enggak kok, ya mungkin aku sedikit bosan sekarang. Tapi nanti kalau aku hamil dan punya anak, pasti nggak ada perasaan bosan. Kan aku punya teman ngobrol, dan yang pasti ada hal-hal yang akan aku lakukan selama di rumah. Diandra menjawab dengan nada hangatnya, seolah ucapannya adalah hal yang sangat ia harapkan sekarang. Tapi sebelum kamu hamil, kamu boleh kok keluar rumah dan menghabiskan waktu kamu selama aku nggak ada di rumah. Seperti bekerja mungkin? Ujar Fikri yang kali ini membuat Diandra heran mendengar ucapannya. Bekerja? Bukannya kamu sendiri yang larang aku untuk bekerja? Kamu bilang ingin bertanggung jawab atas seluruh kehidupan aku. Iya, aku masih akan bertanggung jawab, tapi aku cuma gak mau kamu terlalu bosan di rumah. Dan aku juga berpikir, kamu berhak melakukan apapun yang kamu inginkan di luar rumah termasuk bekerja. Begitu ya. Tapi aku mau di rumah, masak buat kamu, menunggu kamu pulang, dan melayani kamu, Mas. Gak apa-apa kan? Tanya Diandra memastikan. Namun, Fikri justru tertawa kecil mendengarnya. Ya gak apa-apalah, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Mendengar jawaban suaminya, Diandra tersenyum lalu memeluk tubuhnya dan menyandarkan kepalanya pada dada bidangnya. Kamu pasti belum makan kan? Sekarang kamu mandi dulu, terus kita makan sama-sama ya. Ujar Diandra sembari mendongakkan wajahnya ke arah Fikri yang tampak merasa bersalah ekspresinya. Dengan lembut ia melepas pelukan istrinya dan menatapnya. Aku minta maaf, tapi aku sudah kenyang. Setelah mandi aku langsung tidur ya. Jawab Fikri yang tentu saja membuat Diandra kecewa. Sudah kenyang? Memangnya kamu sudah makan? Sudah. Kapan? Tadi sore. Kok tumben kamu makan di luar? Biasanya kamu selalu makan masakan aku di rumah. Diandra bertanya heran, namun Fikri tersenyum tenang, seolah apa yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar. Tumben bagaimana? Sebelum menikah sama kamu, aku sering makan di luar kok. Ya, tapi kan dulu sama sekarang beda sayang. Dulu kamu masih lajang, sekarang kita sudah menikah. Dan setiap hari kamu juga tahu kalau aku pasti masak buat kamu kan? Terus kenapa tiba-tiba kamu makan di luar? Tanya Diandra tak mengerti, hati dan perasaannya kecewa seolah tidak dihargai. Aku minta maaf sayang, tadi temanku mengajak aku makan. Masa aku tolak? Biasanya kamu cuma bungkus makanan dan bawa pulang ke rumah kalau teman-teman kamu mengajak kamu makan. Temanku ada yang ulang tahun sayang. Masa iya aku bungkus makanan terus bawa pulang? Jawab Fikri yang kali ini bisa Diandra mengerti. Oh, teman kamu ada yang ulang tahun. Bilang dong dari awal supaya aku gak berpikir buruk ke kamu. Diandra memanyunkan bibirnya. Ia hampir saja marah besar pada suaminya. Berpikir buruk bagaimana? Memangnya apa yang kamu pikirkan? Tanya Fikri sembari memincingkan matanya, menatap Diandra dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya, aku pikir kamu berubah. Kamu gak menghargai usahaku buat kamu. Masakan juga usaha. Mendengar jawaban Diandra, Fikri seketika tersenyum, lalu memeluk istrinya itu dengan hangat. Aku minta maaf. Aku janji, lain kali aku gak akan makan di luar, meskipun teman-temanku mengajakku. Bagaimana? Ya gak apa-apa kalau kamu ajak makan sama teman-teman kamu. Tapi lain kali bilang dulu di chat, supaya aku juga gak masak banyak. Iya, aku janji. Senyum dong.
Fikri mencubit pipi Diandra dengan gemas, yang berhasil membuat wanita itu tersenyum manis, lalu kembali memeluknya. Keesokannya, Diandra dibuat khawatir saat menunggu Fikri yang tak kunjung pulang. Padahal, waktu sudah menunjukkan pukul jam 8:30. Sejak tadi sore, Diandra juga sudah berusaha menghubungi ponsel suaminya itu. Namun, tak mendapatkan informasi apapun, karena nomor yang dihubunginya sedang tidak aktif. Diandra sendiri bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Ia terus mencoba menghubungi meskipun langkah kakinya tak berhenti menapaki lantai ruang tamu. Jujur saja, Diandra sedang sangat khawatir sekarang. Ia takut terjadi sesuatu dengan suaminya di jalan. Namun, ia juga berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin suaminya itu sedang ada pekerjaan lain dan ponselnya kehabisan baterai. Cukup lama mondar-mandir, akhirnya Diandra memutuskan untuk duduk. Kakinya cukup lelah sekarang, meskipun perasaannya masih belum bisa tenang. Diandra masih sangat mengkhawatirkan Fikri, karena sebelum ini pun lelaki itu tidak pernah pulang semalam sekarang. Sampai saat Diandra mendengar suara pintu terbuka, di saat itulah kakinya berlari menghampiri asal suara. "Sayang, kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang?" Tanya Diandra khawatir, wajahnya bahkan pucat, saking tidak tenangnya, ia sedari tadi menunggu suaminya pulang. "Ya, aku baru dari kantor sayang. Kenapa sih?" Tanya Fikri tampak tenang, namun tidak dengan Diandra yang masih mengkhawatirkannya. "Kok pulangnya malam? Ponsel kamu juga gak aktif. Aku itu khawatir sama kamu." "Aku minta maaf sayang, ponselku habis baterai. Sedangkan aku harus lembur malam ini." "Lembur? Berarti kamu lagi ada di kantor kan? Harusnya kamu bisa charger ponsel kamu kan? Tapi kenapa kamu biarin aja gak aktif?" "Kebetulan aku gak bawa charger." Fikri menyunggingkan senyumnya, menjawab pertanyaan Diandra dengan santainya. Namun sepertinya istrinya itu sangat mencemaskannya. "Kan kamu bisa pinjam ke teman kamu," ujar Diandra yang kali ini dihelai nafas oleh suaminya tersebut. "Aku cuma berdua sama temanku sayang, dan dia juga sama-sama gak bawa charger." "Kok lemburnya cuma berdua?" "Ya memang kenapa?" "Ya maksudku, kenapa yang lainnya gak ikut lembur juga?" "Aku mana tahu sayang, aku juga disuruh bos." "Sudah, jangan cemberut terus, jelek tahu," ujar Fikri sembari mencubit pipi Diandra yang tampaknya masih kesal dengan tingkahnya. "Sayang," panggil Fikri sembari tersenyum, ingin menggoda istrinya agar tidak terlalu marah. "Apa?" "Aku minta maaf, aku benar-benar lembur, jadi baru bisa pulang." "Ya, aku gak apa-apa kamu lembur, tapi seharusnya kamu berusaha kabarin aku, supaya aku juga gak khawatir menunggu kamu di rumah." Mata Diandra mulai berkaca-kaca. Ia benar-benar takut terjadi sesuatu dengan suaminya. Iya, aku minta maaf. Lain kali aku gak akan mengulanginya lagi. Tapi nanti kalau aku belum pulang di jam 8 ke atas, itu artinya aku lagi lembur kerja. Jadi kamu gak perlu khawatir ya," ujar Fikri yang diangguki mengerti oleh Diandra. "Iya." "Senyum dong." Mendengar permintaan suaminya, yang Diandra lakukan hanya tersenyum sekilas, meski sebenarnya hati dan perasaannya masih terasa sesak sekarang. Keesokan paginya, Diandra yang baru selesai masak dan menyiapkan makanan di meja, berjalan ke arah kamarnya, berniat menghampiri suaminya yang tengah siap-siap untuk bekerja. Diandra yang baru masuk seketika tersenyum, melihat suaminya sudah mandi dan rapi. Menurut Diandra, suaminya itu memang tipe lelaki mandiri, yang menyiapkan semua keperluannya sendiri dan juga pekerja keras, yang tanggung jawab dengan waktu dan pekerjaannya. Jadi tak akan mengherankan bila sepagi ini, suaminya itu sudah bersiap untuk bekerja, tanpa drama telat bangun ataupun semacamnya. "Kamu sudah selesai masak?" tanya Fikri sembari menyisir rambutnya, lalu memasang dasi di lehernya. "Sudah. Kamu ke bawah dulu ya, nanti aku nyusul." "Memangnya kamu mau apa?"
Aku mau bawa pakaian kotor ke kamar mandi untuk dicuci. Cuma sebentar kok, gak lama. Kamu duluan aja. Diandra tersenyum ke arah Fikri yang mengangguk paham. Sedangkan Diandra langsung berjalan ke arah tempat semacam wadah yang biasa digunakan untuk pakaian kotornya. Dan juga suaminya. Awalnya tidak ada yang aneh. Diandra memilih pakaian putih dan berwarna seperti biasa. Namun, saat ia mengambil pakaian milik suaminya yang dipakai bekerja tadi malam, di saat itulah Diandra merasa ada yang salah. Pakaian itu mengeluarkan bau harum parfum perempuan yang cukup menyengat untuk Diandra yang memang tidak suka dengan hal-hal yang berbau tajam. Ya sudah kalau begitu, aku tunggu kamu di bawah ya. Ujar Fikri yang ditatap bingung oleh Diandra. Tunggu sayang, ini baju kamu kan? Tanya Diandra memastikan yang langsung diangguki oleh suaminya. Iyalah, baju siapa lagi? Memangnya kamu punya kemeja pria? Jawab Fikri terdengar tak habis pikir, meski bibirnya tersenyum melihat ke arah Diandra yang tampak meragukannya. Tapi kenapa bau parfum perempuan? Tanya Diandra yang tentu saja membuat Fikri merasa heran. Masa sih? Mana coba aku lihat. Fikri melangkahkan kakinya lalu mengambil kemejanya yang berada di tangan istrinya dan mencium baunya. Bau parfum perempuan kan? Soalnya aku pernah punya teman yang bau parfumnya tuh kayak yang ada di baju kamu. Ujar Diandra yang sempat didiami oleh suaminya. Mungkin aku salah ambil parfum punya kamu. Kan kemarin pagi aku sempat buru-buru ke kantor. Aku gak pernah punya parfum sekuat itu baunya. Kamu bisa periksa semua parfumku, dan semua gak akan ada yang baunya kayak gini. Dan lagian, kalau kamu memang salah ambil parfumku, memangnya kamu gak sadar? Baunya kan kuat banget. Aku aja hampir mual. Ujar Diandra yang kali ini disenyumi oleh Fikri. Oh, ini baunya kayak parfum punya temanku. Dia memang suka iseng orangnya. Mungkin dia yang menyemprot parfum ke bajuku tanpa sepengetahuanku. Masa sih? Dia berani seiseng itu ke kamu? Dan kamu juga kenapa gak sadar? Aku sudah gak mikirin kayak gitu. Pekerjaanku sudah cukup banyak di kantor. Sudah ya, aku mau sarapan. Kamu cepat ke bawah. Aku tunggu di meja makan. Fikri melangkahkan kakinya keluar kamar, meninggalkan Diandra yang kian tak nyaman perasaannya. Setelah mengantarkan Fikri sampai di depan rumah, Diandra kembali masuk ke dalam. Kakinya melangkah ke arah sofa, lalu duduk di sana. Sedangkan di tangannya kini ada ponselnya, ia berniat menghubungi Laura, sahabatnya. Di saat seperti ini, terutama saat Diandra merasa ada yang janggal di dalam rumah tangganya, ia membuat hatinya kepikiran tak karuan. Menghubungi Laura dan memberitahu isi hatinya adalah cara terbaik yang mungkin bisa Diandra lakukan sekarang. Meskipun ia sendiri tak yakin sahabatnya itu bisa membantunya atau tidak, namun, setidaknya Diandra akan merasa didengarkan. Halo Ndra, ada apa? Tumben pagi-pagi gini telepon. Suara Laura menyambut sambungan telepon tersebut, membuat hati Diandra merasa lega dan sedikit merasa lebih tenang. Aku cuma mau cerita, Rah. Diandra menjawab lirih, nada suaranya juga tampak tak sangat biasanya. Cerita apa? Kamu sekarang lagi sibuk ya? Enggak kok, kalau kamu mau cerita, ya cerita aja Ndra, aku pasti dengerin kamu kok. Aku takut ganggu kamu, Ra. Sekarang kan kamu sudah menikah, pasti kamu sibuk dengan banyak hal kan di rumah. Diandra menundukkan wajahnya, ia sendiri merasa tak enak bila teleponnya itu justru mengganggu sahabatnya. Kamu lupa ya, aku menikah sama siapa? Sama Mas Ali, Ndra. Dia gak mungkin membiarkan aku melakukan pekerjaan rumah. Kan pembantunya sudah banyak. Jadi bisa dipastikan sekarang aku lagi santai dan gak ada pekerjaan. Laura menjawab yang sempat didiami oleh Diandra, yang diam-diam merasa bersyukur sahabatnya mendapatkan lelaki yang tepat. Oh iya, tadi kamu mau cerita apa? Tanya Laura kini yang sempat membuat Diandra ragu mengatakannya, karena apa yang dirasakannya saat ini hanya pikirannya saja. Namun entah kenapa, ia ingin menceritakannya pada sahabatnya. Aku ngerasa Fikri sedikit berubah akhir-akhir ini, Ra.
Diandra menjawab sendu sembari sesekali menghela nafas panjangnya. Berubah bagaimana? Tanya Laura terdengar penasaran. Ya berubah, dia jadi sering telat pulang kerja. Diandra menjawab jujur, hatinya juga merasa ada yang janggal dari sikap suaminya. Bukannya Diandra melebih-lebihkan, namun apa yang dirasakan benar-benar mengganggu hati dan pikirannya sekarang. Astaga Andra, kamu berpikir Fikri berubah cuma karena dia sering telat pulang kerja? Kamu bercanda kan? Apa menurut kamu pemikiran itu nggak terlalu berlebihan? Tanya Laura terdengar tak habis pikir, yang sebenarnya sangat Diandra setujui, karena ia pun merasa pemikirannya itu terlalu berlebihan. Namun tetap saja, perasaannya merasa ada yang salah. Aku tahu pemikiranku ini berlebihan, tapi aku merasa Fikri sudah berubah, Ra. Dia juga bersikap seolah ada yang disembunyikan. Aku sendiri nggak tahu apa. Aku takut. Diandra menghentikan ucapannya. Ia tampak ragu mengatakan dugaannya. Takut apa? Takut kalau Fikri berselingkuh di belakang aku, Ra. Diandra menjawab yakin. Namun, Laura justru tertawa kecil mendengarnya. Diandra, menurutku, apa yang kamu pikirkan itu sudah sangat berlebihan. Fikri itu sangat mencintai kamu. Mana mungkin dia berani mengkhianati kamu. Jadi tolong jangan berpikiran buruk dulu. Apalagi kalian baru menikah. Seharusnya kalian menikmati masa-masa kebersamaan kalian. Iya sih, tapi tadi pagi aku mencium bau parfum perempuan di kemeja Fikri. Oh iya? Terus kamu tanya nggak itu bau parfum siapa? Iya, tapi Fikri bilang itu parfum teman kerjanya. Tapi baunya tuh kuat banget, kayak sengaja disemprot di kemejanya itu. Diandra menjawab yakin. Ya mungkin itu memang parfum temannya, Andra. Jadi apa yang harus kamu takutkan? Iya, tapi kenapa harus ada di kemeja Fikri? Kan aneh. Memangnya sedekat apa mereka? Diandra masih berpikir buruk. Ia yakin ada yang salah dari suaminya. Namanya juga teman kantor, Andra. Ya wajar kan kalau mereka dekat? Ya nggak wajar lah kalau mereka laki-laki dan perempuan. Diandra menjawab tak setuju, namun sepertinya Laura masih tampak tenang menanggapinya. Kamu selalu aja cemburuan, tapi mau bagaimanapun, kamu jangan cerita ke Fikri dulu ya tentang apa yang kamu pikirkan sekarang. Kenapa? Ya aku takut pikiran kamu itu cuma perasaan kamu aja, bukan yang terjadi sebenarnya. Kalau memang cuma perasaanku aja, kenapa? Memangnya aku gak boleh apa cerita yang aku rasakan ke Fikri, suami aku sendiri. Diandra mulai putus asa dengan perasaannya saat ini, terlebih lagi setelah mendengar tanggapan Laura yang tampak tak mengerti apa yang sedang ia rasakan sekarang. Bukan begitu, kamu dan Fikri kan baru menikah. Aku cuma gak mau kalian bertengkar, Ndra. Aku juga gak mau bertengkar, Ra. Tapi aku gak bisa mengendalikan perasaanku sendiri. Aku terlalu takut Fikri selingkuh di belakangku. Iya, aku paham perasaanmu sekarang. Tapi gini aja deh, kamu selidiki Fikri dulu supaya kamu juga punya bukti untuk mempertanyakan tuduhan kamu itu. Bagaimana? Ujar Laura yang sempat didiami oleh Diandra. Ia hanya berpikir bila apa yang dikatakan temannya itu ada benarnya juga. Iya, aku akan cari buktinya dulu. Nah gitu dong. Ingat ya Andra, jangan pernah bertindak gegabah. Kamu harus tenang dan bersikap sewajarnya di depan Fikri, supaya dia gak curiga kamu selidiki. Iya, aku mengerti. Terima kasih ya Ra. Aku gak tahu harus cerita ke siapa lagi kalau bukan ke kamu. Tapi jujur aku merasa takut Fikri selingkuh dari aku. Tapi seperti apa kata kamu, aku akan selidiki dulu. Iya, dan sebaiknya kamu juga istirahat ya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin Fikri gak akan pernah mengkhianati kamu. Dia itu sangat mencintai kamu, Dra. Iya, aku mengerti. Ya sudah, kalau begitu aku matikan dulu ya teleponnya. Maaf sudah mengganggumu. Kamu itu kayak sama siapa aja sih? Ya sudah, kamu istirahat ya. Iya. Diandra mematikan sambungan teleponnya, lalu menghembuskan nafas panjangnya.
Ia berpikir dirinya memang terlalu gegabah untuk menuduh Fikri berkhianat. Hanya karena 1-2 alasan yang sebenarnya sedikit wajar. Aku gak boleh kayak gini. Aku harus selalu percaya dengan suamiku sendiri. Dan yakin kalau dia gak akan pernah berkhianat. Diandra mengangguk mantap, berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk tentang suaminya di otaknya. Keesokannya, Diandra tidak bisa bangun seperti pagi-pagi biasa. Kepalanya terasa berat untuk Diandra angkat. Rasanya juga memusingkan, seolah kamar yang ditempatinya bergoyang, membuatnya merasa mual dan perutnya juga terasa tak nyaman. Sayang, panggil Fikri terdengar khawatir, terlebih lagi setelah mendengar suara Diandra yang merintih lirih. Iya, Diandra menjawab sangat lirih, sedangkan bibirnya juga terlihat pucat, membuat suaminya merasa semakin khawatir. Kamu kenapa? Kamu sakit? Iya, kayaknya aku gak bisa buat sarapan buat kamu deh. Aku gak apa-apa meskipun aku gak sarapan. Kondisi kamu lebih penting sekarang. Fikri menjawab yakin sembari merengkuh tangan Diandra, dengan sesekali membelai keningnya yang hangat. Kita ke dokter ya, aku takut terjadi sesuatu sama kamu. Wajah kamu sangat pucat. Ini masih pagi, jadi belum ada dokter yang praktek. Tapi bagaimana bisa kondisi kamu tiba-tiba kayak gini? Padahal tadi malam kamu baik-baik aja kan? Iya, aku gak tahu aku kenapa. Diandra ingin membangunkan tubuhnya, namun tiba-tiba perutnya seolah diaduk, yang tentu saja membuatnya merasa mual, dan pada akhirnya membekap mulutnya. Diandra menahan mulutnya lalu turun dari ranjangnya, dan berlari ke arah kamar mandi, berniat memuntahkan isi perutnya. Sedangkan Fikri yang melihat istrinya muntah-muntah, tentu saja langsung mengikutinya dan membantunya untuk memijat leher belakangnya. Tadi malam kamu makan apa sih? Kok sampai muntah-muntah kayak gini? Seharusnya kamu jaga kesehatan dan jangan makan sembarangan. Fikri berujar khawatir, sedangkan Diandra tampak membersihkan mulut dan wajahnya. Aku gak makan sembarangan. Aku juga sudah berusaha jaga kesehatan aku kok. Tapi aku gak tahu kenapa aku bisa mual-mual kayak gini. Diandra menghembuskan nafas panjangnya, lalu melangkahkan kakinya ke arah ranjang dibantu dengan suaminya. Apa jangan-jangan kamu hamil? Tanya Fikri terdengar tak yakin setelah Diandra berhasil duduk tepi ranjang. Hamil? Tanya Diandra juga terdengar kurang yakin, meskipun di dalam hati ia juga sangat mengharapkannya. Iya, kayaknya kamu hamil. Bagaimana kalau setelah ini kita ke dokter kandungan? Supaya kita juga tahu kamu hamil atau enggak. Tapi aku yakin kamu pasti sedang hamil sekarang. Akhirnya kita akan punya anak. Fikri merengkuh tangan Diandra, ekspresi wajahnya juga tampak antusias. Begitupun dengan Diandra yang tersenyum mendengarnya. Di dalam ruangan dokter, Diandra tak henti-hentinya merengkuh tangan Fikri suaminya. Tak jarang, wanita itu juga meremas jari-jarinya, saking tak sabarnya ia menunggu jawaban dokter yang saat ini sedang memeriksanya. Sudah selesai, silakan turun dan duduk di kursi. Ujar dokter tersebut sembari menunjuk arah kursi, sedangkan Diandra hanya mengangguk dan membangunkan tubuhnya, dibantu oleh Fikri yang sedari tadi di sampingnya. Bagaimana dok, apa saya hamil? Tanya Diandra terdengar tak sabar setelah duduk di kursi. Begitupun dengan suaminya yang juga merasakan hal yang sama. Iya bu, Anda memang hamil. Selamat ya atas kehamilan Anda. Jawab dokter tersebut sembari tersenyum, yang tentu saja membuat Fikri maupun Diandra merasa terkejut. Keduanya sama-sama tampak tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dokter serius? Dokter gak bohong kan? Tanya Diandra memastikan, yang justru membuat dokter tersebut tersenyum. Enggak bu, Anda memang sedang hamil. Umur kehamilan Anda baru 4 minggu. Mendengar jawaban sang dokter, Diandra menoleh ke arah Fikri. Keduanya sama-sama tersenyum dengan ekspresi tak percaya. Namun yang pasti mereka merasa sangat bahagia. Kamu benar-benar hamil sayang. Kita akan punya anak lucu. Pasti menyenangkan kan?
Ujar Fikri terdengar antusias yang diangguki oleh Diandra yang mulai menitikkan air matanya. Kok kamu malah nangis sih sayang? Kamu gak bahagia dengan kehamilan kamu? Tanya Fikri khawatir yang kali ini digelengi kepala oleh Diandra. Aku bahagia kok. Terus kenapa kamu nangis? Kepala kamu pusing? Atau perut kamu sakit? Tanya Fikri yang lagi-lagi digelengi kepala oleh Diandra dengan bibir tersenyum bahagia. Aku nangis karena aku merasa bahagia dan bersyukur sudah dikasih kehamilan secepat ini sama Tuhan. Diandra menyunggingkan senyumnya yang ditanggapi sama oleh suaminya. Aku juga merasa sangat bersyukur. Terima kasih sudah memberiku kebahagiaan sebesar ini. Ujar Fikri sembari memeluk Diandra dengan hangat, menumpahkan rasa bahagianya itu pada istri yang sangat dicintainya. Fikri memasuki kantor tempat kerjanya dengan berjalan tenang, seperti biasa, sembari sesekali menyapa beberapa temannya. Sampai saat tangannya digenggam oleh seseorang. Di saat itulah, Fikri refleks menghindar dan menoleh ke arah belakangnya, di mana ada seorang wanita cantik tengah tersenyum ke arahnya. Riana, apa yang kamu lakukan? Tanya Fikri sembari sesekali memperhatikan sekitar mereka yang tentu saja banyak orang berlalu lalang di sana. Memangnya apa? Aku kan hanya menggenggam tangan kamu. Kenapa? Kamu kaget ya? Jawab wanita yang bernama Riana tersebut. Bukan begitu. Hanya saja aku nggak suka kamu bersikap berlebihan. Orang bisa salah paham dengan kita. Ujar Fikri serius yang ditanggapi bibir cemberut oleh wanita itu. Salah paham bagaimana? Semua orang juga sudah tahu kalau kita sedang berselingkuh. Bisik Riana sembari tersenyum penuh arti, yang tentu saja membuat Fikri cemas. Bisa dilihat dari caranya yang buru-buru menarik lengan Riana dan membawanya ke tempat sepi, yang mungkin orang lain tidak akan mendengar pembicaraan mereka. Apa maksud kamu tentang semua orang yang sudah tahu kalau kita sedang berselingkuh? Tanya Fikri marah, namun Riana tampak santai menanggapinya. Kamu lupa ya? Kan kita sudah resmi pacaran kemarin. Jawab Riana dengan nada yang sama. Terus, kenapa orang lain bisa tahu? Ya karena aku memberitahu mereka lah. Kamu gila ya? Aku sudah punya istri. Bagaimana mungkin kamu memberitahu mereka tentang hubungan kita? Fikri merengkuh pundak Riana sembari menatap wanita itu dengan mata tajamnya. Bukannya merasa takut, Riana justru tertawa kecil melihat tingkah kekasihnya. Sayang, aku cuma bercanda kok. Aku gak memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Jadi kamu gak usah khawatir, oke? Riana menyentuh kedua pipi Fikri sembari sesekali memainkan wajahnya. Kayaknya aku gak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Kita akhiri saja ya. Aku mau kita gak ada hubungan apa-apa, kecuali rekan kerja. Fikri berujar serius yang tentu saja membuat Riana tak terima mendengarnya. Apa? Putus? Kita bahkan baru saja pacaran kemarin. Tapi kamu malah ingin mengakhirinya sekarang? Enggak, aku gak mau. Riana menggeleng yakin. Ia tidak ingin dicampakkan oleh Fikri meskipun ia tahu lelaki itu sudah punya istri. Terserah kamu mau atau enggak. Tapi yang pasti, sekarang aku mau kita putus. Aku gak mau punya hubungan apapun sama kamu. Fikri menjawab yakin. Kamu kenapa sih? Cuma karena aku bercanda tadi, kamu jadi kayak gini. Jangan kekanak-kanakan dong. Aku ini juga punya perasaan. Kamu gak bisa seenaknya sama aku. Riana menjawab tak terima. Ia benar-benar tak bisa melepas Fikri begitu saja. Aku minta maaf. Kemarin aku terlalu terbawa perasaan sama kamu. Sampai aku gak berpikir panjang. Kalau apa yang aku lakukan saat itu pasti menyakiti Diandra, istriku. Fikri menjawab menyesal. Ia tahu keputusannya itu akan menyakiti Riana. Namun, kalau tidak segera ia hentikan, hubungan itu bisa saja menjadi bom waktu yang akan menghancurkan kehidupannya. Sebelum semuanya menjadi semakin jauh dan rumit, jadi akan lebih baik kalau kita akhiri sekarang. Fikri melanjutkan ucapannya. Ia sudah sangat yakin dengan keputusannya. Tapi aku gak mau. Jawab Riana dengan mata berkaca-kaca, yang tentu saja membuat Fikri frustasi melihatnya.
Namun tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali memperjelas semuanya. Riana, aku benar-benar sudah gak bisa melanjutkan hubungan ini. Jadi tolong, kamu terima keputusanku ya. Toh, kita juga baru memulainya kan? Itu artinya mudah untuk melupakan semua yang sudah terjadi di antara kita. Fikri berujar serius yang berhasil membuat Riana menangis. Kalau kamu gak mau punya hubungan denganku, kenapa kamu menanggapi aku dulu? Aku tahu, aku yang memulainya, meskipun aku juga tahu kalau kamu itu lelaki beristri. Tapi kenapa kita harus berakhir seperti ini, kalau sebenarnya kamu juga gak menginginkan aku? Aku minta maaf, tapi Diandra sedang hamil anakku sekarang. Jadi mustahil aku mengkhianatinya. Fikri berujar serius yang kian membuat Riana kecewa mendengarnya. Riana, aku yakin kamu pasti bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik dari aku. Kamu itu wanita cantik, pintar, dan belum pernah menikah. Banyak lelaki yang akan mencintai kamu dibandingkan aku. Lelaki yang sudah beristri, ia sebentar lagi akan punya anak. Tapi aku cintanya sama kamu. Riana tampak sangat kecewa sekarang. Begitupun dengan hatinya yang hancur dicampakkan. Sebelum semuanya semakin rumit, kita harus akhiri ini. Aku harap kamu bisa mengerti keputusanku. Aku minta maaf dan terima kasih untuk semuanya. Aku pergi dulu. Fikri berujar serius lalu pergi meninggalkan Riana yang menangisi sikapnya. Diandra memainkan kedua tangannya dengan mengusapkan satu sama lain, sedangkan posisinya saat ini sedang berada di kafe. Yang biasa ia gunakan untuk nongkrong dengan teman-temannya, tak terkecuali Laura. Begitupun dengan kedatangannya saat ini, Diandra ingin menemui sahabatnya itu untuk memberinya kabar bahagia akan kehamilannya. Tak lama menunggu, akhirnya seorang yang Diandra tunggu kini telah tiba. Laura datang dari pintu kafe sembari tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. Yang Diandra tanggapi dengan cara yang sama. Kamu sudah lama menungguku? Tanya Laura sembari mendudukan tubuhnya yang digelangi kepala oleh Diandra. Enggak kok, aku juga baru datang. Oh iya, aku sudah pesankan minuman kesukaan kamu. Cepat diminum, aku yang traktir. Diandra menyodorkan gelas berisikan jus strawberry ke arah sahabatnya tersebut. Kok kayaknya kamu lagi bahagia? Ada apa? Bukannya baru kemarin kamu sedih karena perubahan sikap Fikri? Tanya Laura penasaran setelah meminum minumannya. Iya, tapi sekarang aku lagi bahagia dan aku juga mau kasih tahu kamu kabar bahagia itu. Diandra menyunggingkan senyumnya, merasa tak sabar memberitahukan sahabatnya. Kabar bahagia? Kabar apa? Aku sedang hamil sekarang, Ra. Diandra bersorak bahagia, namun tidak dengan Laura yang terdiam mendengarnya. Ra, kamu kenapa? Kamu gak senang aku hamil? Tanya Diandra terdengar khawatir, yang seketika disenyumi oleh sahabatnya tersebut. Tolong jangan salah paham, aku senang kok mendengarnya. Selamat ya atas kehamilan kamu, Dra. Laura merengkuh tangan Diandra yang sepertinya paham dengan apa yang dirasakannya. Tapi, kenapa kamu kayak kecewa? Iya, karena aku pikir kita akan hamil bersamaan di bulan yang sama. Tapi kayaknya gak bisa, aku belum hamil sampai sekarang. Laura menundukkan wajahnya yang tentu saja membuat Diandra merasa bersalah. Nanti kamu juga pasti akan hamil, Ra. Jadi jangan putus asa. Tetap berdoa dan berusaha ya. Diandra merengkuh tangan Laura berharap bisa memberinya semangat. Iya, pasti. Laura menyunggingkan senyum tipisnya, begitupun dengan Diandra. Namun, wanita itu tidak akan menyadari bagaimana Laura merasa ingin marah sekarang. Hatinya merasa panas, merasa tak bisa mengendalikan perasaannya yang juga ingin seperti sahabatnya, bisa hamil dan akan punya anak. Namun sayangnya, Laura tidak akan bisa seperti Diandra, karena Ali suaminya tidak pernah mau menyentuhnya. Oh iya, terima kasih ya atas saran kamu kemarin. Saran yang mana? Yang aku menghubungi kamu kemarin. Kan waktu itu aku sempat mencurigai Fikri berselingkuh. Tapi untungnya kamu menyarankan aku untuk mencari buktinya dulu.
Terus, apa sekarang kamu mendapatkan buktinya? Tanya Laura yang digelangi kepala oleh Diandra. Enggak, tapi aku pikir tuduhanku ke Fikri itu sepertinya cuma perasaanku saja. Atau mungkin bawaan hamil. Kan biasanya wanita hamil itu sensitif. Dan aku merasa seperti itu sih. Jadi intinya kamu sudah gak curiga lagi sama suami kamu? Tanya Laura memastikan. Iya, dan itu semua berkat kamu. Andai saja aku gak menghubungi kamu waktu itu, aku pasti sudah berpikir lebih buruk. Lalu kamu pasti tahu kan akhirnya, aku dan Fikri pasti akan bertengkar. Padahal apa yang aku pikirkan belum tentu benar. Baguslah kalau kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Aku harap kedepannya rumah tangga kamu dan Fikri akan terus baik-baik saja. Amin. Diandra menyunggingkan senyum tulusnya tanpa menyadari bagaimana Laura merasa iri dengan rumah tangganya. Di dalam kamarnya, Fikri melepas kemejanya dan berganti pakaian biasa setelah pulang bekerja. Sedangkan saat ini, Diandra sedang memanasi dan menyiapkan makanan untuk makan malamnya. Fikri berniat menyusulnya setelah berganti pakaian. Saat Fikri akan keluar dari kamarnya, ponselnya yang berada di atas meja berdering beberapa kali, menandakan seseorang sedang menghubunginya saat ini. Dengan cepat, Fikri mengambilnya dan menemukan nomor Riana berada di layar ponselnya. Riana, kenapa dia malah menghubungiku di saat aku ada di rumah? Gumam Fikri kesal. Padahal, dia selalu mewanti-wanti wanita itu untuk tidak membuat istrinya curiga. Halo Riana, ada apa? Tanya Fikri to the point. Ia tidak bisa berlama-lama menerima telepon darinya. Diandra bisa datang kapan saja. Sayang, aku kangen. Biasanya setelah pulang kantor, kita mengobrol dan makan bersama. Sudah beberapa kali sih aku bilang ke kamu, kalau kita sudah gak punya hubungan apa-apa. Jadi untuk apa kita melakukan semua itu lagi? Jadi stop menggangguku. Apalagi hanya untuk mengatakan hal yang gak penting. Tapi sudahlah, aku matikan teleponnya dan jangan menghubungiku lagi atau aku akan memblokir nomormu. Fikri dengan tegas mengatakan hal itu, lalu mematikan sambungan telepon begitu saja tanpa mau menunggu penjelasan Riana. Karena Fikri sudah bertekad untuk meninggalkannya demi Diandra, istrinya yang saat ini sedang hamil anaknya. Sayang, makan malamnya sudah siap ya? Ujar Diandra sembari membuka pintu kamar, yang tentu saja membuat Fikri takut ketahuan. Bisa dilihat dari caranya yang langsung meletakkan ponselnya kembali di atas meja. Iya sayang, sebentar lagi ya. Jawaban Fikri sembari membereskan pakaian kotornya. Sedangkan Diandra hanya mengangguk lalu duduk di tepi ranjang. Sayang, tadi aku bertemu dengan Laura. Oh iya? Bagaimana kabarnya? Baik kan? Iya, sepertinya sih baik. Aku memberitahu dia tentang kehamilanku, tapi kayaknya dia malah kecewa. Kecewa bagaimana? Tanya Fikri penasaran. Ya kecewa, karena aku hamil lebih dulu, sedangkan dia masih belum. Ya terus kenapa? Dia juga baru menikah kan? Akan masih banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk program hamil. Ya, kamu tahu kan, aku dan Laura itu berteman dekat dari dulu. Apa yang harus aku miliki, harus Laura miliki juga. Jadi dia juga mau hamilnya aku sama dia juga di bulan yang sama. Tapi kalau Tuhan kasih kamu lebih dulu, ya Laura gak bisa mengeluh juga. Kan semua itu juga bukan salah kamu. Laura gak nyalahin aku kok. Dia cuma ingin hamil bersamaan sama aku. Sudahlah sayang, stop memikirkan Laura. Dia itu sudah dewasa dan punya kehidupan sendiri. Jadi tolong berhenti mengkhawatirkannya. Lebih baik kamu memikirkan kandungan kamu sekarang. Jaga dia dan jangan memikirkan hal buruk apapun, supaya kamu juga gak terlalu stres. Fikri berujar serius yang disenyumi oleh Diandra. Iya sayang, aku mengerti. Aku juga berjanji akan menjaga kandunganku, buah hati kita. Diandra menjawab tulus yang disenyumi langsung oleh suaminya. Bersambung.
Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!